Muslim apa punya Kristen? Kamu pinter kalau disuruh ngomong. Perhatikan. Pinter kalau disuruh ngomong. Perhatikan. Bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah ini kan ahlinya dia dalam hal begini. Ya kan? Perhatikan, dia berkata, apakah dihalalkan bagiku dari istriku yang sedang haid? Beliau bersabda, Jilat. Beliau istrimu bersabda, lagi haid. Ini ada. Kamu pinter ngomong kamu. Oke, sekarang ini yang terjemahin siapa? Nggak tahu yang terjemahin siapa. Kamu itu pinter kalau disuruh ngomong. Ini yang terjemahin Muslim. Nih, bagi kalian apakah dihalalkan jika istri sedang haid? Dihalalkan. Teman-temanku, Shalom. Melalui video ini, saya tidak sedang ingin mengajak supaya teman-teman menjadi murtad dan menjadi Kristen. Tetapi melalui video ini, saya ingin mengajak semua teman-teman untuk boleh belajar akan fakta dan bisa menerima kenyataan. Sehingga dengan demikian, teman-teman bisa mengambil keputusan untuk memilih keimanan ataupun keyakinan. Sehingga dengan keimanan dan keyakinan tersebut, teman-teman bisa hidup bahagia dan bisa menerima keselamatan ataupun hidup yang kekal. Sehingga di kemudian hari teman-teman tidak kecewa karena memilih keyakinan yang salah. Semoga video ini memberikan pencerahan dan video ini menjadi berkat. Nah, seperti apa pemaparannya? Mari kita sama-sama saksikan sampai selesai dan jangan lupa untuk like, bagikan dan subscribe channel Gereja YouTube. Mari kita saksikan video berikut ini. Ya, BD ASEAN. Silakan nyalakan kamera. Oh ya. Silakan. Tunggu Des, tunggu. Ada Des. Gelap. Udah Des. Oke, silakan. Apa mau Anda sampaikan? Sedikit mau saya sampaikan Des. Edis bagaimanapun tidak akan pernah memahami konsep agama Islam karena Edis tidak sama keyakinannya sama agama Islam. Sebentar. Karena tidak sama agamanya, maka seseorang itu tidak memahami gitu. Iyalah Des, mana nyambung orang nggak satu aliran. Baik. Anda Muslim. Muslim Des. Apakah mustahil bagi seorang Muslim memahami ajaran Kristen? Ya, mustahil lah, ngapain dipelajari, nggak dibenarkan di dalam Islam Des. Jadi kalau orang beda agamanya, maka mustahil memahami agama yang berbeda tersebut. Lah iyalah Des. Pantes Anda masih Islam. Loh, Des, itu memang makanya saya bilang orang Islam itu kualitasnya kayak begini. Jadi kalau Anda seorang Islam, terus Anda mempelajari agama Kristen, Anda tidak akan paham dengan ajaran Kristen itu. Karena menurut logika dia, orang akan paham kalau seseorang itu masuk ke dalam agama itu. Nah, ini yang saya bilang botol yang terlalu botol. Udah Anda dibawa dulu. Kami tidak ada perintah Des, dengar dulu. Kami tidak ada perintah. Anda nyari ikan dulu itu sana, nyari ikan sana. Itulah teman-teman ya. Jadi dia mengatakan bahwa saya tidak akan pernah paham agama Islam karena agama saya berbeda ini. Ini sungguh nekat yang nyata, teman-teman. Ya. Itulah kebotolan mereka itu sangat luar biasa. Logikanya itu udah cacat gitu. Ya. Oke, kita kasih naik ada Hanafi Official. Hanafi. Selalu tersakiti. Oke, kalau nama-nama nggak asli begini kita turunkan saja ya. Kita kasih naik Hanafi Official. Oke, Hanafi Official. Pastikan teman-teman kalau Anda mau naik, kalau nama Anda itu nama-nama tersakiti apa gitu, Anda nanti saya naikkannya bagian-bagian belakangan ya. Atau bisa jadi tahun depan gitu. Ya, Hanafi Official, silakan nyalakan kamera. Iya, bentar. Duit tinggal 200.000.
Silakan. Ya, sudah menyimak Saudara Hanafi dari tadi. Enggak menyimak. Apa? Enggak menyimak apa? Maksudnya? Apa? Sudah menyimak dari tadi. Enggak menyimak. Di situ terlalu pintar kalau ngomong. Terlalu pintar kalau disuruh Ya, ngomong. apa yang mau Anda sampaikan? Yuk. Kita kalau ngomong sama orang Muslim, teman-teman, kita harus turunkan dulu kecerdasan, akal, sehat kita turunkan dulu. Karena yang kita ajak ngomong ini biasanya agak-agak kurang. Terlalu pintar ngomong. Oke. Jangan. Coba, jangan apa yang mau begitulah. Anda utarakan? Silahkan. Enggak, orang kamu pintar kalau ngomong kamu. Terlalu pintar kalau ngomong. Bolak-balik omongan itu kamu terlalu ini. Iya, lalu yang mau Anda sampaikan apa? Ya, apa mau disampaikan? Nah, kan? Berat kan? Berat, teman-teman. Ngomong Botol sama orang kau. Islam tuh berat. Berat. Botol Tapi kau. kalau soal ngomongin bagaimanakah cara mandi junub, itu ahli dia. Ahli. Botol kau. Bagaimana jika mendatangi istri yang sedang haid? Ahli, pakarnya agama Islam itu pakar. Botol kau. Oke. Sekarang saya tanya, jikalau Kalau istri dekat di sini, kalau dekat, jikalau ntar istri dulu. sedang haid, Ntar dulu. bolehkah dia Ntar dulu. disetubuhi? Saya tanya dulu. Kalau dekat, Ini kan kamu di ahlinya sini, orang Islam nih saya kalau soal ambil beragama. kacamatanya Coba itu. bahasa dia. Coba silakan. Boleh nggak? Boleh tidak menyetubuhi istri Kalau yang sedang dekat di haid? sini saya ambil kacamatanya itu kamu. Nah. Pintar kalau disuruh ngomong. Kau. Jadi bagaimana? Kalau Pinter istri sedang ngomong. haid, gimana cara Jilat sama mendatanginya? kamu. Jilat sama kamu. Pintar kalau disuruh ngomong. Mau saya tunjukkan hadisnya? Jilat. Gak usah Mau saya hadis-hadis kamu. tunjukkan Pintar hadisnya? kalau disuruh ngomong kamu. Maunya kamu tuh jelek-jelekin agama orang. No. Ini saya tunjukkan hadisnya. Apakah mau saya tunjukkan hadisnya? Gak usah pakai hadis. Waduh, Gak usah takut pakai ya, hadis, akal aja. Pakai akal aja. Baik, saya akan membacakan. Nih, perhatikan ya. Saya akan membacakan bagaimana Enggak, cara. yang saya tanya. Ntar dulu. Kok Anda ketakutan? Nggak usah hadis. Nggak usah hadis. Kamu itu nggak tahu hadis. Kamu itu nggak tahu hadis. Mau Kamu saya itu cuma bacakan pinter hadisnya? ngomong. Mau saya bacakan Nggak hadisnya? usah kamu itu baca itu nggak bisa. Kamu cuma bisanya Tuh, berat ini. teman-teman, dia udah kesurupan. Nggak bisa kamu itu baca. Teman-teman, Baca nggak nih ya, bisa. bagaimana Kamu seseorang pinternya cuma ini doang. Nggak bisa baca. nggak bisa baca. Terus hadis kamu. yang menerjemahkan ini bagaimana? Itu akal-akalan kamu aja itu. Akal-akalan saya. Berarti yang Pinter menerjemahkan aja ini ngomong saya. kamu pinter ngomong makanya ini. Nih, saya bacakan ya. Apa? Nih, saya Gak usah bacakan. dibaca, saya lebih tahu. Oke, baik. Perhatikan ya, apakah ini karang-karangan saya atau bukan? Ini ahli, orang Islam ahli kalau soal jelasin yang kayak begini-begini, pakarnya. Apa itu? Oke, ini website punya Muslim atau punya Kristen? Wah, kamu itu Sebentar, pinter- ini website pinter kalau punya disuruh Muslim atau punya ngomong. Kristen? Kamu pinter kalau disuruh ngomong. Perhatikan, Pinter kalau disuruh ngomong. perhatikan. Bahwasanya seorang Bacotnya kamu laki-laki itu. bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah ini kan ahlinya dia dalam hal begini. Ya kan? Perhatikan, dia berkata, apakah dihalalkan bagiku dari istriku yang sedang haid? Beliau Jilat sama bersabda, kamu, Des. Jilat. Jilat. Beliau Kalau istrimu bersabda, lagi haid.
Ini ada. Kamu pinter ngomong kamu. Oke, sekarang ini yang terjemahin siapa? Nggak tahu yang terjemahin Gua siapa. tahu. Kamu itu Nih loh, pinter kalau disuruh ini yang ngomong. terjemahin Muslim. Nih, bagi kalian apakah dihalalkan jika istri sedang haid? Dihalalkan oleh Muhammad nih. Perhatikan. Apakah dihalalkan bagiku dari istriku yang sedang haid? Beliau bersabda, Ya itu kan hendaklah apakah? engkau Apakah itu kencangkan apa? sarungnya, Apakah? kemudian Apakah dibolehkan itu? Ntar dulu, bagimu jangan bagian banyak bacot atasnya. dulu. Ajaran Muhammad. Apakah Eh, itu ini apakah? ajaran Kata-kata Muhammad. apakah itu apa? Ini ajaran Muhammad Kata-kata ini. apakah itu apa? Oh, waduh, berat. Kamu kalau disuruh Sulit pinter ini ngomong. orang Islam. Saya tanya sama kamu. Ini Boleh nanya hadis nggak? orang Islam. Saya tanya sama kamu. Boleh nggak? Aduh, berat ini saudara-saudara. Nih, Boleh nanya nggak? Imam Sauri Muhammad bin Al-Hasan Imam dalam Sauri, sebagian Sauri. ulama mazhab Oh, Syafi'i kamu. mengatakan anggota tubuh istri yang harus dijauhi adalah tempat keluarnya darah menstruasi, yaitu fajri. Artinya suami Gila, boleh Des. menggauli istri pada bagian selain farjahanya. Ini ahli orang Des. Muslim kalau bahas yang kayak begini-begini. Betul. Edis, Waduh, berat, jangan nyerocos saudara. sendiri. Di banyak Saya mau nih tanya. hadis-hadisnya. Banyak sudah. Saya mau tanya, jangan nyerocos sendiri. Jadi Mau kalau tanya, boleh nggak mendatangi nggak? istri yang Bisa sedang haid? nggak? Jilat. Boleh mendatangi istri yang sedang Tahu haid. jilat nggak? Ngerti jilat nggak kamu? Ini orang Islam nih. Ahlinya. Kalau Saya mau soal tanya membaca sama yang kamu, begini boleh begini, nggak? Bisa ahli nggak saya ini tanya? Quran. Bahkan nabinya saja itu di apa nih? Perhatikan ya. Nih. Ngeselin Dis kalau dengerin omongan kamu itu ngeselin. Benar-benar Kalau ada di sini mereka saya yang mengatakannya. itu. Nabi itu memiliki kekuatan seksual setara 30 laki-laki. Nah, itu kamu salah menafsirkan Dis. Kamu itu salah menafsirkan Dis. Baik. Salah menafsirkannya di Salah, mana? pikiran kamu itu udah ini, udah Nah, coba kamu baca apa ya? nih. Udah Coba kamu baca ini, konslet. coba. Sahih Saya tanya sama Bukhari. kamu, saya sebentar boleh nih, nanya nanti nggak? dulu nih. Sahih Bukhari nomor 2. Mau tanya boleh nggak? Rasulullah menggilir 11 istrinya dengan kekuatan seksual setara 30 laki-laki. Betul. Kamu itu salah menafsirkan, Dis. Kok salah menafsirkan? Apakah Pikiran yang nulis kamu ini itu saya? Enggak Yang nulis segini, ini Dis. saya? Enggak seujung kuku, Dis. Pikiran yang kamu nulis itu ini enggak siapa? seujung kuku. Otak kamu itu enggak seujung kuku, Dis. Ini Jadi Nabi pikiran kamu menggilir itu cuma baca. istri-istrinya. Artinya itu Karena enggak Nabi diini sama memiliki kamu. kekuatan setara 30 pria. Maka Kamu itu belum tahu. kalau soal belum tahu kalau artinya soal yang hubungan sesungguhnya seksual, kamu itu, Dis. rajanya Muhammad ini Yang penting lihat pakarnya, tulisan kamu ahlinya. itu cuma bisanya Mana? baca, Dis. Kamu itu cuma bisanya baca. Artinya itu nggak tahu kamu. Ya sudah, Kamu coba cuma kamu bisanya yang baca ngartikan. Kamu doang. yang ngartikan. Saya nggak Artinya ngerti. itu Coba nggak kamu yang bisa. ngartikan. Kamu yang ngartikan, coba. Coba saya mau tanya sama kamu. Saya Coba mau ini tanya sama kamu yang kamu. ngartikan. Buang Saya itu, nggak buang ngerti itu. bahasa Indonesia. Saya Coba kamu secara artikan. akal sehat aja. Saya mau tanya sama kau. Aduh, lari kemana-mana. Kau manusia, kenapa nyembah manusia? Wah, itu lagi kan? Ayo, Baik, kau manusia, kenapa nyembah manusia kau? baik. Saya balik kamera saya ya. Ayo, jeruk Balik makan kamera. jeruk. Ini adalah tema yang Nah, orang Islam paling bahas. Paling menjadi tema utama mereka. Menyembah Saya mau manusia. tanya sama kamu. Saya mau tanya sama kamu. Boleh nggak nanya menyembah saya? mayat dalam kubur gimana? Bukan. Kamu itu nggak tahu, Dis. Oke. Kamu itu pemikirannya itu sempit kamu. Yang kamu maksud menyembah itu bagaimana? Siapa yang coba? nyembah dalam kuburan? Oke, sebentar. Siapa yang nyembah sebentar. dalam kuburan? Pelan, tenangkan diri dulu. Saya tarik mau nafas. tanya sama kau. Saya mau Hembuskan tanya sama nafas. kau. Kau manusia, kenapa Tarik nyembah nafas. manusia? Hembuskan nafas. Ayo enggak. Sudah tenang. Kau manusia, kenapa nyembah manusia? Oke, apa yang dimaksud menyembah manusia? Ya, Yesus kan manusia. Ya, Manusia bukan? Yang saya tanya kepada Lahir- kamu Hanafi,
Apa yang kamu maksud dengan menyembah? Kau menyembah manusia? Dan ditanya Yesus menyembah apa, dia manusia bingung bukan? kan? Menyembah yang kamu maksud tuh bagaimana? Kamu itu pintar Begini. ngomong, Dis. Sebentar. Menyembah yang kamu maksud begini atau bagaimana? Tar dulu. Kamu itu bisanya cuman membolak-balik omongan. Loh, Kamu itu saya kalau hanya cuman meminta baca, klarifikasi dari kamu. Artinya itu nggak Kamu bisa. kan bertanya kamu. kepada saya, kenapa kamu menyembah manusia? Nah, saya tanya dulu. Coba saya yang tanya kamu sama kau maksud lah. dengan menyembah itu gimana? Perbuatan apa itu menyembah itu? Saya tanya sama kau, boleh nggak? Hah? Saya tanya dari tadi sama kamu. Menyembah yang Udah kamu tanya maksud terus kau itu dari perbuatan tadi, bagaimana? Apanya? Waduh, botolnya udah nggak karu-karuan. Udah, kamu di bawah sana. Kamu yang botol, Des. Botolmu nggak karu-karuan. Kenapa kamu menyembah manusia? Saya tanya sama kamu, yang kamu maksud menyembah itu bagaimana? Apa yang kamu maksudkan dengan perbuatan menyembah? Atau gini-gini atau bagaimana? Sungguh nekat yang nyata ya. Yuk kita kasih naik ada sebentar Abil Ababil. Oke. Oh ini aja Rohimkan. Oke, Rohimkan. Kita beri semangat dulu Rohimkan. Ya, selamat malam saudara Rohimkan. Iya, selamat malam. Ya, silakan Rohimkan, nyalakan kamera Anda. Oh ya. Udah ada kameranya? Nggak ada kameranya. Apa itu? Rusak? Rusak. Iya. Oke, baik. Karena Anda sudah malu jadi orang Islam, karena Anda sudah tidak pede lagi jadi orang Islam, orang-orang seperti Anda tiada lain tempatnya adalah di neraka jahanam. Dan tiadalah Anda itu kecuali Anda ditendang dari sini. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita masih mencari ya muslim-muslim yang masih bangga dengan keislamannya ya. Kalau muslim sudah tidak berani ya menunjukkan jati dirinya dia seorang muslim, malu dia menyalakan kamera, tidak pede dia dilihat orang jadi orang Islam, kita tendang langsung dari. Oke, selamat malam Ghazali. Halo Ghazali. Selamat malam saudara Ghazali. Oke, Ghazali tidak nyambung-nyambung, jadi kita turunkan dulu. Kita naikkan kembali ada Abdul Rohim. Iya, selamat malam saudara Abdul Rohim. Abdul Rohim. Apakah Anda seorang muslim? Muslim. Muslim. Baik, tadi Abdul Rohim sudah menyimak dari tadi atau baru datang atau bagaimana? Baru menyimak. Baru Ya. menyimak. Apa yang naik. mau Anda sampaikan, Pak Abdul Rohim? Silakan. Ya, saya sampaikan. Itu yang tadi itu katanya ya manusia nyembah manusia, cuman setengah begitu ya. Mau lanjutkan yang itu? Ya, apakah betul umat Kristen itu menyembah manusia atau tidak? Oke. Baik, sebelum saya jawab ya atau tidak, yang Anda maksud menyembah itu apa? Yang menyembah itu menurut saya atau bagaimana? Bukan begitu. Terus? Yang menyembah itu menurut saya dari keyakinan hati dan pikiran dan menyembah itu keyakinan hati dan pikiran, maksudnya? Ya menyatu lah.
menyembah sama Kalian Allah. sudah tahu kan bagaimana Kita kualitas orang meyakini. Islam kan? Itu. Ya. Memang teman-teman memang Umpamanya kita gini, menyembah saya tuh udah sama punya pengalaman Allah, ya, panjang, ya. teman-teman. Ketika orang Islam bicara, mereka itu bahkan nggak tahu apa yang mereka ucapkan. Coba definisikan dulu gini. Apakah yang dimaksud Bagaimana? dengan perbuatan menyembah? Coba definisikan dulu. Apa itu perbuatan menyembah? Itu menyembah itu kalau umat Islam ya. Kalau umat Islam biasanya menyembah itu menghadap Tuhan yang Maha Esa itu sholat, bersembahyang lah. Menghadap menyembah. Tuhan, sholat, bersembahyang. Maksudnya gimana itu? Perbuatan apa itu menyembah itu? Ya melakukan sholat itu. Melakukan sholat. Kita menghadap Allah. Kita meyakini. Berat kan? Berat. Botol. Bahwa kita itu. Gini aja, mau nggak saya bantuin pakai kamus bahasa Indonesia? Mau? Mau. Oke. Kita definisikan apa yang dimaksud dengan menyembah. Baik ya. Apa itu menyembah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Nih, saya balikkan kamera saya. Ya. Nih ya. Perhatikan ya. Oke. Ya. Menyembah. Kata dasarnya sembah. Pernyataan hormat dan hikmat dinyatakan dengan cara, perhatikan. Dinyatakan dengan cara menangkupkan kedua belah tangan atau menyusun jari 10 lalu mengangkatnya hingga ke bawah dagu atau dengan menyentuhkan ibu jari ke hidung, menghormati dengan sembah atau kata perkataan yang ditujukan kepada orang yang dimuliakan. Contoh, misalnya. Itu cara menyembah lah. Gimana? Caranya lah. Apa? Ya yang kita umpamanya menyembah pakai cara seperti itulah menurut sampean. Tadi kan Menurut katanya tulisan menyembah. itu. Menyembah menurut KBBI pengertiannya ini gimana? Iya, itu kan pengertian menurut itu. Baik, ini saya kasih contoh tahu, ya. saya Nih ya. Saya kasih contoh. Nih, Ya. perhatikan ya. Ini orang Islam nih. Ya. Ini orang Islam semua ini pelakunya ini. Perhatikan ya. Nah, Ini ya, terus pelakunya ya. orang Islam. Sebentar, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ya, ya. Sabar. Bang, Oke. ini Kalau saya namanya sabar. tenang. Ini namanya ini tari Ya. sembah ini. Nah, Yang mana? tari sembah ini dilakukan ketika ada orang atau pembesar-pembesar. Namanya tari sembah. Nah, umat apa itu? Apa? Ini umat Muslim. Umat apa itu? Ini umat Muslim. Ya, Anda ya. tidak bisa melihat ini. Tidak ada Nih, masalah, ini. terus. Waduh, berat ini. Tidak masalah. Berarti ini mereka menyembah manusia nggak? Yang mana? Itu umat Muslim. Ada tulisan. Berat, saudara-saudara. Ini namanya tari sembah. Namanya saja sudah tari sembah. Tahu tari sembah? Tari. Mereka Ya. melakukan tari-tarian sembah untuk menyambut Ya, pembesar-pembesar. Ada bupati datang, tari sembah. Memang botol nggak karu-karuan. Memang kalian ini. Enggak memohon sama bupati lagi tuh. Gimana? Kenapa gak karu-karuan? Kenapa Tadi gak Anda saya karu-karuan? tanya, apa sembah Iya, terus itu? jelaskan. Iya tahu, jelaskan terus. Enggak apa-apa. Makanya saya tanya, lihat. ketika ini sepasukan orang atau sekerumpulan orang melakukan tari sembah ini loh, ini tangannya nih, perhatikan nih, loh.
Ini namanya tari sembah ini. Tangannya melakukan gerakan yang dimaksud dengan kasus KBBI tadi. Melakukan gerakan penyembahan. Tangannya begini, begini. Tangannya begini nih. Nih. Perhatikan. Itu namanya tari sembah. Dilakukan untuk menghormati seseorang. Waduh, ini berat. Iya tahu, Mas, tahu, saya tahu. Saya ngomong sudah Iya, tahu. bahkan di Bang, dengerin ya. Di dengar pelan-pelan ya. Di Sumatera Utara ada namanya tortor somba namanya. Ada tortor sembah itu begini juga ada, tortor sembah. Itu digunakan untuk menyambut raja-raja, untuk menyambut orang-orang pembesar-pembesar yang dihormati. Nah, di Lampung ada ini namanya tari sembah. Saya tanya kepada Anda. Kamu bilang orang Kristen nyembah manusia, orang Islam nyembah manusia. Gimana sih kamu? Orang Islam itu nyembah manusia, gimana? Botolmu terlalu banget, gimana? Maksud saya bukan menyembah seperti namanya, saya menghormati, bukan. Seakan-akan kita menyembah seperti menghormati itu, Mas, bukan menyembah secara batin. Tadi kan pertanyaanmu begini, Abdul Rohim dengar. Tadi kamu bertanya kepada saya, apakah kalian orang Kristen melakukan yang sedemikian itu, menyembah manusia namanya Yesus? Nah, saya konfirmasi dulu. Menyembah yang Anda maksud sesuai dengan KBBI itu sudah kita jelaskan. Nah, ternyata kalau kamu mempermasalahkan orang Kristen menyembah Yesus, bagaimana dengan umat Muslim yang menyembah manusia? Oh, berarti saya keliru, tanyalah. Maksud saya gini, Mas, mohon maaf ya. Keyakinan Mas itu, apakah Tuhan itu 1 atau 3 gitu toh? Udah lompat lagi. Aduh, udah dibawa dulu lah, tidur lah, di bawah sana. Aduh. Kita masih mencari teman-teman ya, seorang muslim yang masih bisa fokus dengan satu permasalahan, kita selesaikan masalah itu. Karena begini, pengalaman saya memang begitu teman-teman. Ketika kita ikuti orang Islam, nanti lompat dia ke sana. Lompat ke sana. Dibahas kita masuk ke situ, dia lompat ke sana lagi. Oke. Kita kasih naik ada sebentar ya. Sabar, kita lihat ada siapa ini. Sebentar ya. Melvin. Oke, kita kasih naik Melvin. Ya, selamat malam saudara Melvin. Halo Melvin. Cari pasien lain aja Bang, saya Kristen Bang. Oke, baik. Saya ya. salah pencet tadi. Oke, yang Muslim, yang cari Kristen, pasien lain. Teman-teman jangan mengajukan permintaan naik. Sekali lagi ya, teman-teman Kristen, tolong jangan mengajukan permintaan naik. Sekali lagi, teman-teman Kristen, jangan mengajukan permintaan naik. Saya ngomongnya sudah pelan-pelan dan sudah saya ulang-ulang. Kalau Anda masih juga mengajukan permintaan. Teman-temanku, sekarang engkau sudah mengerti dan engkau sudah mendengar dengan baik tentang fakta-fakta maupun kenyataan-kenyataan yang dijelaskan oleh seorang profesor ternama. Sekarang waktunya jangan terlalu banyak bicara, tetapi renungkanlah dan pikirkan kembali tentang keimananmu. Firman Tuhan berkata, jika engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Jadi ambil satu tindakan ataupun keputusan yang baik dan yang berguna untuk hidupmu. Baik hidupmu di masa sekarang maupun untuk hidupmu di masa yang akan datang. Mantap, luar biasa pengajaran pemaparan yang sangat menarik untuk dipelajari dan tentunya membawa pemahaman bagi kita semua semakin mengerti akan apa yang terjadi di sebelah
Dan tentunya hal seperti ini perlu dipelajari oleh semua orang supaya dapat memahami, khususnya agama sebelah, supaya mereka boleh termuka mata dan melihat yang sedang terjadi. Dan kita percaya bahawa kebenaran itu akan menang. Selamanya kebenaran itu yang akan menang, segala sesuatu yang palsu itu tidak akan bertahan sampai selama-lamanya. Jadi untuk itu, mari doakan pelayanan pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil semakin lebar dan luas untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan Sentral Kristen Indonesia, bisa melalui Bank Rakyat Indonesia 0421 0100 4996 560 atas nama Sentral Kristen Indonesia, dan bisa melalui QRIS ini. Silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung Asosiasi Sentral Kristen Indonesia melalui rekening ini dan bisa melalui KRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode KRIS ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara Sentral Kristen Indonesia. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui KRIS ini, silakan scan barcode KRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui KRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode KRIS ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara